Ya, smart listeners, membuka coffee shop ini memang bisa sangat menguntungkan ya. Jika Anda melakukannya dengan benar, terutama di daerah memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan produktif ya, Ya. seperti di Kota Makassar ini. Nah, tadi kan kita sudah berbicara ya untuk secara konsep yang dipilih oleh Rian nih. Untuk secara konsep nih, satu lagi nih ya, ini kan memilih coffee shop ya. Nah, Iya, betul. nah kita taunya kan biasa kalau kita menelusuri jalan-jalan yang ada di Kota Makassar kan ada coffee shop, kemudian ada cafe juga. Nah Mm-mm. sebenarnya untuk bisa memberikan pemahaman sedikit aja ya untuk mereka mungkin yang belum terlalu tahu gitu ya. Apa Iya. sih perbedaannya coffee shop dan juga cafe itu sendiri? Jadi kalau menurut saya itu lebih ke kalau coffee shop sendiri itu lebih ke hampir 80% itu hanya menjual produk minuman gitu, kopi apalagi, dan 20% itu hanya mungkin lebih ke snack-snack ataupun makanan berat. Jadi untuk cafe sendiri itu mungkin lebih ke mereka menjual 50% makanan, 50% minuman. Jadi memang seimbang. Kalau di coffee shop sendiri seperti saya yang punya mungkin 80% hanya menjual produk minuman dan 20% dari snack aja. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi 80-20% gitu Iya, ya. kurang lebih. Hanya lebih ke penambah saja seperti makanan berat, mungkin beberapa makanan berat dan lebih banyak snack-snacknya. Oke. Nah, untuk menjalankan usaha coffee shop ini, apa sih yang menjadi pertimbangan? Pertama, untuk Rian. Pertama ya secara konsep ya. Terus apa yang menjadi hal-hal lain yang harus dipertimbangkan? Itu kan tadi perjalanannya ini cukup Iya, panjang iya. gitu kan. Itu gimana bergurunya sampai akhirnya usaha ini tercipta ya di Iya, tahun 2021 ya. 2021. Apa aja? Itu kan harus survei dulu kan. Apa-apa saja sih yang memang harus diperhatikan Iya, oleh jadi Rian. jadi memang kenapa sebelumnya mau buat coffee shop itu lebih ke pertama pastinya lebih suka ngopi. Yang kedua tidak jauh dari dunia passion saya gitu. Jadi lebih ke saya fotografer interior. Dari awal situ sangat tertarik mau punya usaha namanya coffee shop gitu. Akhirnya di tahun 2021 generasi pandemi hadirlah coffee shop saya pribadi sendiri. Jadi memang nanti dari awal 2011 mulai senang sama namanya dunia kopi sampai akhirnya nanti di 2021 baru kesampaian gitu. Jadi 2021 itu baru kesampaian ya. Iya. Nah, memulai usaha ini apa-apa saja yang harus dipersiapkan? Tadi secara konsep, kemudian keberanian Iya, gitu kan. heeh, Nah itu gimana? Karena kan otomatis kalau memang mendirikan usaha seperti ini kan semua ada beberapa orang yang memang ada tim yang terlibat gitu iya kan. pasti. Itu gimana, Rian? Jadi pertama kali buka coffee shop itu saya lakukan hunting lokasi dulu yang mana paling pas dan mana yang paling strategis, mulai dari parkiran, bangunannya Iya, dan target pasar yang akan kita kejar itu semua dari 2018 saya sudah hunting tempat ya. hunting tempat dan mulai ngumpul-ngumpul dan buat satu catatan saya mau bikin coffee shop seperti ini. Oh, Cuman gitu. yang terkendala itu nanti di tahun 2020. Akhirnya di tahun 2020 itu pandemi juga Nggak bisa ngapa-ngapain iya kan? nggak bisa ngapain, tapi dari situ juga saya berpikir kalau berdiam diri terus di rumah Mau ngapain? ya mau Iya, bikin apa gitu. heeh. Akhirnya saya sembari saya keliling tempat sore-sore melihat dari jalan ini ke jalan ini, akhirnya dapatlah satu lokasi dan Tapi sebelumnya ke tempat yang sekarang nih yang ditempati, itu ada beberapa tempat sih yang menjadi apa ya? Pokoknya yang menjadi pilihan lah ya. Alternatif yang akhirnya iya. yang dijatuhkan ataupun yang dipilih akhirnya yang di Jalan Nuri ini Iya, ya. Jalan betul. Nah, jadi awalnya itu hunting tempatnya ada beberapa tempat, tapi yang paling hampir pas di hati itu ada kurang lebih 3-4 tempat. 3 gitu. sampai 4 4 tempat tempat ya. ya. Sampai akhirnya saya harus memilih di Jalan Nuri. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi memang awalnya mau buka coffee shop itu
Jadi yang pertama nih, tempat ataupun lokasi ini menjadi pertimbangan ya. Iya, Ya, kemudian tempat dan ada lokasi. hal lain lagi yang tentu menjadi pertimbangan dari Hal Rian. yang lain lagi masalah konsep yang akan kita tawarkan. Konsep ya. Iya, betul. Konsep dari mulai bagaimana kita akan renovasi area yang kita akan pakai, terus konsep yang kita tawarkan ke customer nanti. Setelah itu bagaimana akses ke tempat kita nanti kalau sudah berjalan, dan mungkin lebih ke bagaimana sih produk yang kita akan jual nanti. Produk yang Ya, akan dijual pastinya, ya. ya. Oke. Usaha ini memang Rian sendiri atau memang ngajakin beberapa teman atau gimana? Jadi untuk toko kopi Oma sendiri itu kita ada berdua. Jadi cuman yang memang mengonsep semuanya dari awal itu memang saya pribadi. Jadi di toko kopi Oma sendiri itu pemiliknya ada 2 orang sekarang. Ada 2 saya, orang ya sekarang? saya dan teman saya. Ada, oke, jadi Iya. berdua ya? Iya berdua. Oke, ya, baik. Jadi itu tadi ya, jadi secara konsep sudah dipikirkan, kemudian untuk lokasinya ya, kemudian ternyata nih Rian nggak sendiri ya, Iya. ada ngajakin teman juga Iya ya. ada temannya. Kemudian untuk bahan sendiri nih ya, Iya. untuk bahan sendiri. Ini kan biasanya kalau kita usaha kopi gitu kan, paling tidak kan orang berpikir kita tahu gitu kan untuk membuat, meracik ya. Iya. Nah itu Rian gimana? Jadi memang sebelum terjun ke dunia kopi itu pasti tetap namanya belajar. Saya masih belajar sampai hari ini saya masih terus belajar. Jadi sebelum turun ke usahanya langsung saya belajar bagaimana menggunakan mesin kopi, bagaimana kita belajar tentang biji kopi yang akan kita pakai dan bahan-bahan baku yang akan nantinya kita pakai. Pasti saya pelajari semuanya karena bisnis toko kopi Oma sendiri itu memang dari jauh-jauh hari saya sudah persiapkan gitu, nanti akan terjun langsung ke dunia ini. Jadi memang sebelum buka toko kopi Oma, memang saya sudah belajar hanya basic-basicnya beberapa lah, tapi enggak terlalu expert lah. Itu next ya, jadi Iya, PR gitu iya, ya. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari, kan kalau kita memulai usaha nih ya, itu banyak hal yang kita pikirkan gitu Iya, ya. pasti. Ada banyak ketakutan juga ya. Iya. Ini akan jalan gak sih usahanya gitu kan. Kemudian akan bertahankah usaha kita gitu kan. Terus satu lagi tuh yang biasanya modal. Iya. Ini berapa nih investasi ya di awal? Untuk awal itu kita investasi di angka 340-an. 300 sampai? 300 sampai 350 juta lah untuk angka awal. Tapi seiring perkembangan toko kopi mau berjalan, nilai investasinya kita sudah naik, sudah berkembang karena ada penambahan seperti pergantian mesin kopi dan lain-lain itu semua sudah kami ganti gitu. Itu hanya modal langkah awalnya saja untuk membuka satu coffee shop. Oke. Ya. Tapi kalau semuanya modal yang paling di peralatan apa yang paling besar? Lebih ke untuk modal yang paling besar nilai investasinya itu mesin kopi sih. Iya. Itu harganya sampai berapa sih Rian? Ya tergantung kita, tapi startnya Itu itu memang harus baru atau bisa second nggak apa-apa, juga? harus second pun nggak ada masalah. Yang jelas paling tidak mesin kopinya kita dan jumlah kursi yang akan kita pakaikan cukup gitu. Biasanya kita buat satu coffee shop dengan jumlah meja, contoh nih mejanya 20 meja nih, kita pakai mesin kopi dengan kualitas yang tidak begitu bagus, itu akan membahayakan usahanya kita juga. Pada saat berjalan nanti tiba-tiba ada kerusakan karena memang mesin kopi yang kita gunakan memang tidak proper, itu akan jadi bahaya juga buat teman-teman yang mau buka coffee shop gitu. Jadi memang semuanya harus diperhitungkan. Contoh dari mesin kopinya, mereka mesin kopi ini mampu buat kopi berapa cup per harinya gitu dengan jumlah meja yang kita tawarkan gitu. Oh begitu, itu Iya. sampai ke situ perhitungannya ya? Iya pasti, pasti. Karena Saya kira buka aja gitu, tidak ya? tidak. Jadi memang mesin kopi itu kita lihat dulu mampu nggak ini. Kalau pada saat kita ramai, kita hitung lagi kursinya kita ini. Terus sehari bisa berapa cup aja ini mesin kopi. Jadi setiap mesin kopi itu punya batasan untuk membuat Kopi per hari. ekstraksi espresso. Oh. Jadi memang itu harus diperhitungkan juga. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, wow, ini ilmunya dalam juga ya.
Baik, kita break dulu ya untuk sesaat Baik, dan baik, kita masih lanjut lagi sebentar ya Rian ya. Oke deh. Oke, dan Smart Business untuk Anda juga nih yang mau tahu nih tentang gimana sih untuk membangun ataupun memulai usaha coffee shop ya. Ini mungkin juga bisa nanya-nanya dulu nih dengan Rian ya. Iya, boleh. Silakan ya, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Ya silakan nih yang mau nanya-nanya, kita siapkan ya untuk kolom chat, live chat ya. Sekali lagi masih di Smart FM, kita break dulu untuk sesaat.